sudah berbulan-bulan. Bahkan ada yang merasa sudah bertahun-tahun menunggu kejelasan kapan uang pesangon benar-benar cair dan apakah benar gaji ke-13 akan masuk tanpa potongan. Nah, sekarang kita bicara soal kenyataan yang sedang terjadi. Ini bukan sekadar janji kosong atau kabar yang simpang siur dari grup WhatsApp. Ini adalah informasi resmi yang datang dari Pusat Pengambilan Keputusan Negara. Pemerintah akhirnya menindaklanjuti apa yang menjadi hak para pensiunan yang telah puluhan tahun mengabdi untuk negeri ini. Di awal Juni ini, tepatnya mulai tanggal 3 hingga 10 Juni 2025, proses pencairan pesangon dan gaji ke-13 secara bertahap mulai digulirkan langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat. Langkah ini bukan hanya kabar baik biasa, tapi bisa dibilang sebagai angin segar yang selama ini dinanti. Terutama bagi para pensiunan yang sudah lebih dari 1 dekade, tidak lagi menerima kompensasi tambahan di luar uang pensiun bulanan. Ada perubahan penting yang terjadi dalam sistem keuangan pensiun kita. Pemerintah lewat Taspen, Kementerian Keuangan, dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo kini sedang menjalankan skema pembayaran yang lebih adil, transparan, dan menyeluruh. Tidak lagi berdasarkan kedekatan, tapi berdasarkan data yang sah dan diakui negara. Banyak dari kita yang masih menyimpan keraguan. Wajar saja, karena sebelumnya sudah terlalu sering dijanjikan tapi tak kunjung terrealisasi. Namun kali ini datanya sudah muncul, nama-nama sudah diverifikasi dan surat resmi pencairan sudah ditandatangani di tingkat pusat. Video ini akan mengupas semuanya secara jelas dan berdasarkan bukti. Jadi, kalau Anda ingin tahu apakah nama Anda termasuk penerima pesangon dan gaji ke-13 bulan ini, atau bagaimana proses pencairannya dilakukan tanpa calo, tanpa pungutan, dan langsung masuk rekening, Anda di tempat yang tepat. Kita akan bahas semuanya satu persatu dengan bahasa yang mudah dipahami, dan informasi yang tidak dibuat-buat. Nah, sekarang kita mulai bahas semuanya secara lengkap supaya Bapak dan Ibu sekalian benar-benar paham apa yang sebenarnya sedang terjadi tanpa perlu lagi merasa bingung atau diterpa informasi simpang siur dari luar sana. Kita tahu betul bahwa bagi para pensiunan, apalagi yang sudah lama tidak aktif sebagai ASN atau pegawai negeri, informasi seperti ini seringkali terlewatkan atau sulit dipahami karena begitu banyak istilah teknis dan peraturan baru yang tiba-tiba berubah. Tapi di sini kita akan bongkar semua dengan bahasa sehari-hari agar bisa benar-benar menyentuh dan dimengerti oleh semua kalangan, terutama para senior yang memang menantikan kejelasan sejak lama. Jadi begini, pertanggal 3 Juni 2025, pemerintah sudah mulai menyalurkan dana pesangon dan gaji ke-13 bagi para pensiunan PNS, TNI, Polri, serta pegawai BUMN yang masa pensiunnya sudah terverifikasi di dalam sistem Taspen. Ini bukan cuma wacana, sudah ada nama-nama yang tercantum dalam SK pencairan yang ditandatangani langsung oleh pejabat tinggi Kemenku dan disahkan melalui koordinasi nasional lintas lembaga. Bahkan beberapa daerah sudah melaporkan bahwa transfer dana sudah masuk ke rekening penerima yang artinya tidak perlu ragu lagi soal keabsahan informasi ini. Yang perlu Bapak dan Ibu tahu proses verifikasi ini dilakukan sejak awal tahun 2025. Pemerintah melalui Taspen membuka layanan pengecekan data melalui portal resmi dan posko layanan digital di berbagai daerah. Banyak pensiunan yang datang langsung ke kantor Taspen untuk mengurus berkas, memperbarui data rekening, dan memastikan bahwa status pensiunnya sudah tercatat aktif di sistem. Karena dari situ barulah proses selanjutnya bisa dilakukan, yaitu menghitung besaran pesangon berdasarkan golongan terakhir, masa kerja dan usia pensiun. Besaran pesangon ini tentu berbeda-beda, tergantung dari golongan terakhir waktu pensiun. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa pengabdian, maka nilainya pun bisa sangat signifikan. Ada yang mendapatkan belasan juta, ada pula yang mencapai ratusan juta, bahkan mendekati angka 1 miliar untuk yang pensiun dari jabatan tinggi. Namun, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada yang dianaktirikan, semua akan mendapatkan sesuai hak dan berdasarkan sistem yang sudah diperbarui agar lebih adil. Nah, soal gaji ke-13 ini juga bukan asal-asalan. Gaji ke-13 yang diberikan untuk para pensiunan ini merupakan bentuk penghargaan tahunan yang biasanya dicairkan menjelang pertengahan tahun.
Tahun-tahun sebelumnya, pencairan ini sering kiali molor atau bahkan tidak ada sama sekali untuk beberapa golongan pensiunan. Tapi tahun ini berbeda. Presiden Prabowo dalam pidatonya di bulan Mei lalu sudah menyatakan bahwa seluruh pensiunan tanpa terkecuali akan menerima gaji ke-13 sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi pensiunan nasional. Yang menarik, gaji ke-13 ini tidak hanya mencakup gaji pokok pensiun saja, tapi juga tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan terakhir yang dulu pernah diterima. Jadi, jumlah yang akan masuk rekening bisa lebih besar dari yang biasanya diterima bulanan. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Apalagi bagi pensiunan yang masih membantu biaya rumah tangga, pendidikan cucu, atau bahkan pengobatan rutin bulanan. Lalu bagaimana caranya memastikan bahwa nama kita termasuk penerima dana tersebut? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Pemerintah sudah menyiapkan sistem pengecekan berbasis NIP atau nomor induk pegawai yang bisa diakses melalui website resmi Taspen dan aplikasi mobilenya. Cukup dengan memasukkan nomor NIP dan tanggal lahir, maka informasi tentang status pencairan, jumlah yang akan diterima, dan tanggal masuk rekening bisa dilihat secara langsung. Bagi yang tidak terbiasa menggunakan teknologi, kantor Taspen di daerah juga menerima layanan tatap muka dan bahkan beberapa posco kelurahan sudah menyiapkan bantuan pengecekan melalui perangkat digital. Dalam proses ini, penting sekali untuk memastikan bahwa data rekening yang tercantum adalah yang terbaru dan aktif. Banyak kasus sebelumnya di mana dana pesangon dan gaji ke-13 tertahan karena rekening sudah tidak aktif, diganti atau tidak sesuai dengan data di sistem. Oleh karena itu, bagi yang belum sempat memperbarui informasi rekening, segera kunjungi kantor Taspen atau hubungi call centernya untuk mempercepat proses update data. Salah satu alasan mengapa pemerintah kali ini sangat serius dalam proses ini adalah karena banyak masukan dari masyarakat, termasuk dari para pensiunan sendiri yang merasa sistem sebelumnya tidak adil dan terlalu birokratis. Apalagi dengan adanya pemindahan sistem dari manual ke digital, banyak dari kalangan senior yang merasa tertinggal. Maka pada pertengahan tahun 2024, Kementerian PAN-RB dan Kemenku sepakat membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mempercepat proses reformasi birokrasi. Pensiun yang hasilnya mulai kita rasakan sekarang ini. Bahkan untuk mempercepat penyaluran, pemerintah menggandeng bank himbara seperti BRI, Mandiri, dan BNI untuk membuka kanal distribusi langsung sehingga penerima tidak perlu repot lagi mengantar panjang atau mendatangi kantor secara fisik. Uang akan langsung masuk rekening dan bisa langsung ditarik melalui ATM atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu lagi tanda tangan manual, tidak perlu lagi cap jempol segala macam seperti zaman dulu. Yang juga tidak kalah penting adalah bahwa proses ini dipantau langsung oleh BPKP dan Ombudsman untuk mencegah penyalahgunaan dana atau pemotongan liar oleh oknum. Jadi kalau ada pihak-pihak yang meminta uang atau imbalan dengan janji mempercepat pencairan, jangan percaya. Laporkan segera ke pihak berwenang. Semua proses ini resmi, gratis, dan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang latar belakang kenapa gaji ke-13 dan pesangon ini akhirnya bisa dicairkan sekarang. Sejak tahun 2022, pemerintah sudah mulai mengkaji ulang struktur keuangan pensiun negara. Karena semakin banyak pensiunan yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Tanpa pembaruan sistem, anggaran negara bisa kewalahan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo bersama jajaran Menteri Keuangan dan Ketenagakerjaan membentuk skema baru yang disebut sebagai Reformasi Sistem Jaminan Pensiun Nasional. Dalam skema ini, dana pesangon tidak lagi harus menunggu bertahun-tahun atau menunggu wafatnya penerima seperti pada sistem lama. Kini, dana bisa langsung dicairkan berdasarkan status pensiun aktif dan verifikasi kelengkapan data. Tujuannya jelas meningkatkan kesejahteraan para pensiunan yang masih hidup agar mereka bisa menikmati hasil kerja kerasnya semasa muda dan tidak harus hidup dengan tekanan keuangan di masa tua. Program ini juga mengedepankan transparansi. Setiap alur pencairan bisa dilacak melalui sistem digital dan penerima manfaat bisa mencetak sendiri bukti pencairan melalui layanan daring. Ini membuat prosesnya jauh lebih efisien sekaligus mengurangi risiko kecurangan atau manipulasi data.
Selain itu, Presiden juga mendorong agar pensiunan diberi akses lebih luas terhadap fasilitas layanan kesehatan, bantuan sosial tambahan, serta program pelatihan keuangan agar mereka bisa mengelola uang pesangon dan gaji ke-13 dengan bijak. Bahkan dalam waktu dekat akan ada program edukasi pengelolaan dana pensiun yang akan disiarkan melalui TVRI dan kanal YouTube resmi pemerintah agar para pensiunan tidak lagi merasa bingung atau sendirian menghadapi perubahan sistem ini. Bagi pensiunan yang tinggal di daerah pelosok, pemerintah daerah juga diminta untuk aktif memberikan pendampingan melalui kader-kader kelurahan dan desa. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk merasa tertinggal informasi. Selama ada kemauan untuk bertanya dan mengecek, maka informasi bisa diakses dengan lebih mudah. Bahkan beberapa desa di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sudah mulai melakukan pendampingan digital bagi pensiunan lansia agar mereka bisa ikut terlibat aktif dalam proses ini. Apa yang sedang kita lihat sekarang ini bukan sekadar pencairan dana, tapi juga bentuk nyata dari pengakuan negara atas pengabdian panjang para pegawai negeri dan aparatur negara lainnya. Uang pesangon dan gaji ke-13 bukanlah hadiah, tapi hak yang memang seharusnya diberikan. Dan sekarang negara akhirnya hadir tepat waktu untuk memenuhinya. Jadi jika Anda termasuk yang sudah lama menantikan momen ini, jangan tunda lagi. Segera cek data Anda. Pastikan semuanya sesuai dan tunggu jadwal pencairan sesuai informasi yang tertera. Jangan percaya pada calo atau janji manis dari orang yang mengaku bisa mengurus lebih cepat. Semua sudah sistematis dan setiap orang berhak mendapatkan tanpa harus mengeluarkan uang lebih. Video ini akan terus diperbarui jika ada informasi lanjutan dari Kemenkeu Taspen atau pemerintah pusat lainnya. Maka dari itu, pastikan Anda mengikuti terus channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke grup keluarga, teman pensiunan, atau rekan satu angkatan dulu sewaktu masih aktif bekerja. Semakin banyak yang tahu, semakin sedikit yang tertipu oleh informasi palsu. Ingat, ini adalah hak Anda, hak untuk hidup tenang di masa tua, hak untuk mendapatkan hasil dari puluhan tahun pengabdian, dan sekarang hak itu sedang diberikan kembali kepada Anda tanpa harus menunggu sampai semuanya terlambat. Sekali lagi kami ingatkan pencairan ini dilakukan bertahap, jadi jika belum masuk hari ini bukan berarti Anda tidak terdaftar. Tunggu beberapa hari ke depan sambil rutin cek melalui layanan resmi Taspen. Kalaupun masih ada kendala, gunakan jalur aduan resmi dan bukan lewat pihak ketiga. Karena hanya dengan cara itu, kita bisa memastikan sistem ini terus berjalan jujur, transparan, dan berpihak pada yang berhak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini membantu Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan kepastian yang selama ini ditunggu. Mari kita sama-sama jaga hak kita. Bantu sesama pensiunan agar tidak tertinggal informasi dan jadikan hari ini awal dari masa tua yang lebih sejahtera, lebih tenang, dan lebih bermakna. Yeah.